Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah sarapan pagi? Nah, belum ya. Siapa tahu ada yang start duluan kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang berkumpul di subuh hari ini kelak sama-sama dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan dalam keadaan yang baik bersama orang-orang yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi isyarat tanda bahwa kita ini termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik pula. Karena biasanya seperti itu ya, orang-orang yang baik ya dikumpulkan dengan orang-orang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu nanti bersama orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya. Maka kalau kita senang kepada orang-orang yang baik, sering duduk bersama orang-orang yang baik, maka begitu pula mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Terlebih pada saat sekarang ini kita berada di musim ketaatan. Jadi kalau buah ada musimnya, ketaatan ini juga ada musimnya. Kalau sekarang lagi musim apa nih Bu? Musim durian? Belum lagi Ustaz ya. Pokoknya adalah setiap saat ini kita melewati musim buah-buahan ya. Maka sekarang ini kita berada di musim ketaatan. Kenapa di musim ketaatan? Karena waktu-waktu yang kita lalui sekarang ini adalah waktu-waktu yang baik untuk kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan ketaatan kita kepada Allah. Karena kita sekarang berada
di bulan haram, di bulan Zulqa'dah. Ini berturut-turut ini dari bulan Ramadan, ya kan? Masuk kita bulan Ramadan, sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Syahrul Ramadan al-Mubarak, bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ada ampunan Allah, ada rahmat dan kasih sayang dari Allah. Selesai kita Ramadan, masuk di bulan Syawal. Yang Syawal ini di antara maknanya adalah bulan peningkatan. Maka ungkapan dikatakan laisal 'id liman labisal jadid, lakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang berhari raya itu yang memakai pakaian serba baru, tetapi orang yang berhari raya sesungguhnya adalah orang yang ketaatannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendapati Lailatul Qadar di bulan Ramadan kemarin, apa yang menjadi ciri yang utama yang ada pada dirinya selepas Ramadan? Ada perubahan dalam hidupnya lebih baik daripada sebelum masuk Ramadan kemarin. Sebelum Ramadan dia salat berjamaahnya masih kadang di masjid, masih kadang di rumah. Salat berjamaahnya dipilih-pilih, maghrib sama subuh atau yang lainnya. Tetapi selepas Ramadan ini, alhamdulillah, dia bisa istiqamah. Begitu mendengar azan, maka yang ada dalam pikirannya bagaimana memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebelum Ramadan dia baca Quran jarang sekali. Masuk Ramadan kemarin, alhamdulillah, dia banyak menghabiskan waktunya membaca ayat-ayat Allah. Maka selepas Ramadan masuk di bulan Syawal, meningkat ibadahnya daripada sebelum dia masuk di bulan suci Ramadan. Karena dikatakan min alamati qabulil amali istimrarul amal. Di antara tanda amalan itu diterima jika bisa dikerjakan berkelanjutan, berketerusan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Misalnya Ramadan kemarin tiap malam kita qiyamul lail, solat tarawih witirnya. Nah, selesai Ramadan masuk Syawal ya minimal dalam sepekan ada sekali dua kali solat malam. Atau tidak bisa seperti itu ya sekali sepekan atau 2 pekan sekali. Yang penting ada, jangan sampai hilang sama sekali. Bahkan di bulan Syawal kemarin pun Allah ingatkan kita tentang puasa. Di bulan Ramadan sebulan penuh berpuasa di siang harinya karena dia kewajiban. Tetapi masuk di bulan Syawal Allah ingatkan puasa jangan cukup hanya di bulan Ramadan. Sehingga ditambah ibadah kita dengan puasa sunnah 6 hari. Masuk di bulan Zulqa'dah. Nah, bulan Zulqa'dah bulan haram. Bulan haram ada 4 seperti lazim yang kita ketahui: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulannya terpisah, bulan Rajab. Nah, ini sekarang kita di bulan-bulan haram ini. Selesai Zulqa'dah nanti masuk Zulhijjah, selesai Zulhijjah masuk Muharram. Nah, inilah yang kita sebut tadi, kita sedang berada fi musimin min mawasimit ta'ah, di musim-musim ketaatan. Maka jangan sampai kita melewati hari-hari ini sama dengan melewati hari-hari yang biasa. Mari kita sama-sama berusaha meningkatkan amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya mengisi kajian kita subuh hari ini Ustadz kita, guru kita, Kiai Misran Agus Mar. Tapi beliau sekarang berada di luar kota. Beliau di Bukit Tinggi. Ya, maka tadi malam beliau nelpon sekitar jam-jam 9. Nah, diminta untuk menggantikan beliau mengisi kajian di subuh hari ini. Maka jadilah kami yang datang ke sini. Saya lupa lagi kalau
ada Ustadz Doni di masjid kita nih. Kalau ingat tadi malam saya telepon lagi beliau nih. Ustadz, antum di mana subuh besok? Saya kira beliau ada jadwal juga, rupanya beliau hadir di sini nih. Ini segan-segan juga ya mengisi di depan guru kita nih, doktor kita nih. Beliau teman sudah sejak lama kami berkawan nih. Dari sejak di Mesir, kami sama-sama ke Mesir tahun 2005. Nah, sudah berapa tahun tuh? Alhamdulillah kembali dipertemukan di Pekanbaru ini, sering jumpa setiap minimal sekali atau 2 kali sepekan kami berjumpa di Jalan Paus. Nah, itu kami ada muzakarah, belajar bersama guru-guru. Nah, jadi mengkaji lagi, ya, belajar lagi. Karena belajar ini tidak ada habisnya. Apalagi kalau mau terus mengajar. Kalau terus mengajar, maka harus terus belajar. Kalau berhenti belajar, berhenti mengajar. Nah, karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita membahas tentang ada 6 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dan juga para nabi-nabi yang doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya pembahasan kita di subuh hari ini. Terlaknat itu apa? Matrudun min rahmatillah. Terlaknat itu artinya dia jauh, terusir dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ini apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah inilah yang nanti akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih. Di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan tak masuk surga di antara kalian ini dengan amalnya. Bayangkan sahabat yang ibadahnya luar biasa masih dikasih peringatan oleh Nabi bahwa kalian ini jangan bangga dengan amalnya. Apalagi kita zaman sekarang ini, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding sahabat-sahabat Nabi, dibanding salafus saleh, orang yang lebih dulu ya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dulu masuk Islam, lebih dulu kenal siapa Nabi, bahkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin ke belakang sini, kualitasnya semakin menurun. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga dengan engkau wahai baginda Rasulullah. Maknanya tidak masuk surga dengan amalmu. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagaimana ibadahnya Rasulullah? Sungguh sangat luar biasa. Ya, tidak ada lebih lagi berapa bandingan beliau dengan amalan kita. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan hari ini, umat Islam kerjakan sampai detik ini, itu pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengajarkan kita. Sehingga dengan tauhid, dengan keimanan yang kita miliki saat sekarang ini, dari setiap ibadah yang kita lakukan itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, illa ayataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah menghujaniku dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Maka itu yang kita harapkan, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kita tidak tahu amalan kita yang mana ini yang akan menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang masyhur kita tahu, seorang perempuan yang kerjanya, kalau bahasa kita sekarang, wanita penghibur ya. Tetapi karena berkasih sayang dengan seekor anjing,
memberi minum anjing yang kehausan, akhirnya dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan hal tersebut, memasukkannya ke dalam surga. Padahal kalau kita lihat kerjanya setiap hari bermaksiat, tetapi ada kemudian amalnya, pekerjaannya yang menjadikan Allah berkasih sayang kepadanya. Begitu juga dengan kisah-kisah yang masyhur yang lain yang sudah sering juga kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita, memotivasi kita agar jangan meremehkan suatu amalan. Besar kecilnya amalan itu yang menilainya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung bagaimana niat kita. Rubba amalin saghirin, bisa jadi amalan itu kecil dalam pandangan manusia, tetapi karena ikhlas akhirnya mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, rubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah, bisa jadi amalan itu besar, tapi karena tidak ikhlas maka kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tertolak tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, ya maknanya dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja golongan yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada 6, la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala, 6 golongan yang aku laknat dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu nabiyyin mujabad da'wat, dan setiap nabi yang doa-doa mereka itu diijabah oleh Allah. Jadi para nabi dan rasul ini punya, apa bahasa kita, punya satu doa yang kalau mereka pakai kesempatan berdoa ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memakai kesempatan tersebut, atau kemudian doa beliau yang satu itu beliau simpan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu punya kesempatan atau ada doa mereka yang kalau mereka pakai kesempatan itu maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tapi saya menyimpan doa tersebut di akhirat nanti, kata beliau, syafa'atan li ummati, saya simpan untuk sebagai bentuk syafaat kepada umatku, kata Nabi. Maka ketika Rasulullah diusir dari tanah Mekah, pergi beliau ke Taif, berharap siapa tahu di Taif ini ada orang yang mau menerima dakwah beliau. Tapi yang diterima adalah sebaliknya, dihina, dicaci, dilempari batu, ya, oleh penduduk Taif. Bahkan malaikat gunung datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, gunung mana yang kau pilih di Taif ini? Kami siap menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak berdoa dengan doa tersebut. Rasulullah justru berharap ada kebaikan pada penduduk Taif ini, ada keturunan mereka nanti yang beriman kepada Rasulullah. Dan itu sudah terjadi. Sekarang tentu penduduk Taif 100% adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 6 golongan yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah dan juga nabi-nabi yang doa mereka diijabah oleh Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zaidu fi kitabillah taala. Yang pertama adalah orang yang menambah-nambah sesuatu yang ada pada kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah, merubah, bisa jadi mengurangi, menambah. Intinya adalah apa? Dia menyandarkan kata-kata tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara itu adalah hasil rekayasanya sendiri. Wailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila
fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi sudah ada orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel yang merubah kitab suci ataupun membuat kitab suci yang mengatakan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan uang, mendapatkan materi dengan tujuan duniawi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijaga sebagaimana turunnya dulu dari malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu seterusnya akan dijaga oleh Allah sampai akhir kiamat. Tetapi makna yang lebih luas bisa kita pahami, merubah di sini juga bisa merubah dari sisi pemahamannya. Sengaja dia membuat umat ini salah dalam memahami Al-Quran. Ya, contoh kita sebut misalnya dulu pernah viral apa itu Al-Maidah ayat 51, ya, tentang apa? Jangan menjadikan orang-orang kafir non muslim itu sebagai pemimpin bagi kita. Nah, dibuatlah semacam apa bahasa kita, ya, ghazwul fikr, perang pemikiran. Dibuatnya agar kemudian tidak dipahami ayat itu bahwasannya yang dimaksud di situ adalah pemimpin. Dibuatlah makna yang lain agar tidak mempengaruhi, ya, salah seorang calon waktu itu yang ingin menjadi pemimpin yang tidak seakidah dengan kita. Nah, ini bisa jadi maknanya juga adalah merubah apa yang ada dalam kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang semakin banyak bermunculan. Bahkan ada orang yang dengan beraninya mengatakan bahwa Al-Quran ini sebaiknya direvisi. Wah, hebat sekali, ya kan? Padahal paham bahasa Arab tidak, mengerti bahasa Arab juga tidak. Sementara orang-orang kafir Quraisy dulunya yang hebat dalam sisi tatanan bahasa Arab tidak pernah mengkritik Al-Quran. Nah, ini suatu bukti yang luar biasa bagi kita. Al-Quran itu berbahasa Arab yang Allah turunkan kepada Nabi kita, yang dimana pada masa itu, zaman itu, orang-orang Arab sedang masa jaya-jayanya dalam masalah perkembangan dari sisi tatanan bahasa. Tetapi mereka tidak kita temukan mengkritisi Al-Quran, karena mereka tahu bahwasanya memang benar Al-Quran ini tatanan bahasanya sungguh sangat luar biasa. Kita yang tidak mengerti bahasa Arab saja, yang mendengar bacaan Al-Quran itu ada kenikmatan tersendiri. Jangankan kita orang Islam, non muslim, orang-orang di barat, orang-orang di Eropa, mungkin kita pernah melihat video, ya, ada orang non muslim diperdengarkan, diputarkan kepadanya Al-Quran. Coba dengar ini. Apa tanggapannya? Wah, ini luar biasa hebat. Apa ini? Nah, dia tidak tahu kalau itu ternyata Al-Quran. Barulah kemudian dijelaskan ini adalah Al-Quran. Orang yang tidak beriman saja ketika mendengar bacaan Al-Quran merasa ada sesuatu yang luar biasa. Maka tidak salah ketika sejarah menceritakan 3 orang pembesar dari orang kafir Quraisy itu ada pernah 3 malam berturut-turut mereka secara sembunyi-sembunyi, diam-diam mereka datang ke rumah Rasulullah, ya, untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. Jadi malam pertama 3 orang ini tidak janjian, ya. Abu Jahal diantaranya, Abu Sufyan, mereka datang sembunyi-sembunyi.
Begitu di jalan pulang, mereka tak sengaja bertemu. Akhirnya saling bertanya, kamu dari mana, kamu dari mana. Pertama tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya ujung-ujungnya mengaku semua. Kalau dari rumahnya Rasulullah, maknanya mendengar dari luar Rasulullah membaca Al-Quran. Wah, ini bahaya kalau kita seperti ini. Nanti kaum kita ya akan ikut juga seperti apa yang kita lakukan. Tidak boleh kita datang lagi mendengar bacaan Al-Quran. Tetapi malam keduanya terjadi lagi seperti itu. Mereka penasaran lagi, datang lagi. Sampai 3 malam berturut-turut. Ya, bahkan kisah Umar bin Khattab yang mendengar bacaan Al-Quran itu, saking bekas ataupun asar daripada Al-Quran itu membuat beliau terjatuh dari tunggangannya dari atas kudanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang merambah-nambah, merubah isi ayat ataupun kemudian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang nanti yang dilaknat Allah di kehidupan di akhirat, tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal mukadzibu biqadarillahi taala. Orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa juga maknanya tidak mengakui kudrah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai dalam hidup ini kita berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman di antara yang kita yakini al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman, kita yakin, percaya akan takdir. Takdir ini apa? Ketetapan Allah. Apa yang berlaku dalam hidup kita ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita seolah-olah menolak takdir tersebut, tidak menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita, jangan kita termasuk orang nanti yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat orang yang beriman, sifat utama bagi orang yang beriman apa? Ar-ridha bil qada. Ridha dia, menerima dia ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan, kalau sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginanku, kata Sayyidina Ali, maka aku senangnya 1 kali. Maknanya misalnya kita punya hajat, punya keinginan, inginnya plan A yang terjadi. Maka kalau itu yang terjadi sesuai dengan keinginannya, maka Sayyidina Ali bahagia gembiranya 1 kali. Tetapi kalau yang terjadi selain daripada itu, yang terjadi plan B yang menjadi realitanya, maka kata Sayyidina Ali, saya gembiranya 10 kali. Kenapa? Karena itulah berarti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tentunya apa yang kita inginkan kalau terjadi, ya itu juga ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang sufiah yang terkenal, Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan puncak daripada ridha itu adalah ketika seseorang itu senang menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia juga senang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang beriman meyakini, ya, apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita syukuri, yang tidak baik ataupun yang dalam kacamata kita sesuatu yang tidak kita senangi adalah kita menghadapinya dengan bersabar. Nah, itulah sifat orang yang beriman. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan ujian dan cobaan dia bersabar, dan kemudian ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika terjadi sesuatu kita justru
seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa ini yang terjadi? Aku sudah taat kepadamu, ibadah setiap hari, memperbanyak infak sedekah, tapi kenapa ujian ini tak pernah ada habisnya? Ya memang seperti itu. Kita semakin beriman, semakin meningkat ibadah kita ini, maka ujiannya semakin besar. Jangan kita berharap semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari ujian. Kenapa? Karena rumusnya seperti itu. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah, kata Nabi, adalah para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah. Kira-kira taatan mana, kita atau para nabi dan rasul? Tentu lebih taat nabi rasul. Tapi justru mereka yang banyak diuji oleh Allah. Tsummal awliya, kemudian yang banyak diuji juga adalah para wali-wali Allah yang ibadahnya mengikuti para nabi dan rasul. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian mereka yang meniru ibadahnya para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin kita taat beribadah ini akan semakin banyak juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah senang, ingin menaikkan level kita, ingin menaikkan kelas kita ini. Dari kelas yang biasa naik ke kelas 1, dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, dari kelas 3 naik ke lebih tinggi lagi. Atau terbalik ini, dari kelas 3 naik kelas 2 ya. Dari kelas 2 naik kelas 1, baru naik kelas VIP, naik VVIP dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini tidak ada ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali kita sanggup untuk menerima ujian tersebut. Maka jangan sampai menjadi kita orang-orang yang tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mutasallitu bil jabaruti liya'izza man adhallahu Allah wa yudhillu man a'azzahu Allah Subhanahu wa taala. Siapa juga orang yang terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang penguasa, seorang pemimpin yang kemudian dalam kepemimpinannya tidak memimpin dengan baik. Ketika dia memimpin orang-orang mulia, dia hinakan, dan orang-orang hina dimuliakannya. Terbalik. Dan dalam riwayat lain pun kita dapati bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa menimpa umatku di sini nantinya apa yang terjadi, yusaddaqu fihal kadhib, yang dipercaya justru orang-orang bodoh ataupun orang-orang pendusta. Dan yang sebaliknya didustakan orang-orang yang jujur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu dua gendangnya ya. Imma dia mendapatkan pertolongan dari Allah, atau justru mendapatkan siksa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil, maka insyaallah surga tempatnya, naungan Allah di padang mahsyar nanti yang akan didapatkan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau kita tahu doa kita di antara doa yang dikabulkan oleh Allah, maka selipkan dalam doa itu meminta diberikan pemimpin yang adil. Sekarang ini lagi panas-panasnya ya, menuju 2024. Nah, Turki baru kemarin selesai pemilu. Alhamdulillah, yang menjadi presidennya terpilih lagi Recep Tayyip Erdogan. Yang kita yakini ya, dalam sejarah Turki sejak kepemimpinan beliau kita lihat alhamdulillah Turki ini menjadi lebih baik. Memang banyak berita-berita yang sampai kepada kita itu berita-berita hoax ya. Sengaja musuh-musuh mereka atau musuh-musuh Erdogan ini, musuh-musuh Turki ini, Eropa Barat, sengaja ingin menjelek-jelekkan Turki. Padahal secara realitanya
Turki justru mengalami banyak kemajuan. Dan ini yang tahun ini, pemilihan tahun ini terlihat jelas ya, bagaimana perseteruan ya antara orang yang tidak senang dengan Islam dengan orang yang memperjuangkan Islam. Dan alhamdulillah ya, Turki kembali dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh dalam kacamata kita. Ya, banyak kita lihat keputusan-keputusan atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Erdogan ini yang jelas-jelas berani ya membela umat Islam. Di antara yang pernah kita lihat, beliau duduk dengan siapa itu, Shimon Peres ya, apanya Israel itu, duduk bersama Israel ini perdana menteri atau apa, pokoknya penguasa dari Israel lah. Dia duduk, dia Erdogan berbicara, kemudian mengatakan, saya tidak bisa duduk di sini karena saya tidak bisa duduk satu majelis dengan pembunuh. Ya, maka beliau meninggalkan majelis itu, tidak mau mendengar apa yang pidato akan disampaikan oleh utusan dari Israel. Jelas ini sikap berani yang harus ditunjukkan, karena apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Gaza, di Al-Quds, jelas itu menyalahi daripada aturan kemanusiaan sebelum menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi ya begitulah, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini masih ya banyak yang belum kemudian ingin ataupun menunjukkan sikap tegasnya. Pernah juga ada video kita lihat ya, ketika beliau hadir, kemudian pada saat waktunya dimulai acara itu dengan membaca ayat Al-Quran. Itu kan duduk di meja ya, ataupun duduk menghadap ke meja. Karena kan biasa gitu, yang duduk di depan VIP ini meja bundar ya. Begitu dibacakan Al-Quran, beliau merubah posisi duduknya, yang seharusnya menghadap meja, tapi ternyata orang yang baca Quran di sini. Nah, beliau menggeser posisinya, kemudian menghadap ke orang yang membaca Al-Quran. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Dan alhamdulillah beliau kembali terpilih. Dan kita berharap juga tentunya dengan ikhtiar kita, dengan doa-doa kita. Saya teringat dengan apa yang terjadi di Mesir. Saya di Mesir termasuk saksi hidup ya, terjadinya revolusi ya. Revolusi Mesir, kejatuhan Husni Mubarak itu diawali pada tanggal 25 Januari 2011. Ini Ustadz Doni sepertinya udah pulang ke Indonesia ya Zat. Nah, saya kembali lagi ke Mesir waktu itu 2011. Saya tamat kuliah 2009, 2010 pulang ke Indonesia, 2011 lanjut ke Mesir, balik ke Mesir. Pas tanggal 25 Januari itu awal mula terjadinya demo di Maidan Tahrir. Ada namanya Tahrir, lapangan Tahrir itu Tahrir Square yang dekat dengan Sungai Nil ya. Itu awalnya, tapi setelah itu semakin hari semakin besar. Nah, setelah terjadinya revolusi itu akan diadakan pemilihan presiden setelah kejatuhan Husni Mubarak. Apa yang menjadi perhatian pada saat itu ya, yang kami lihat masjid-masjid ya banyak ketika kunut subuhnya itu menyelipkan doa, Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, berikanlah pemimpin kepada kami ini pemimpin yang terbaik. Wala tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, jangan berikan kami ini pemimpin yang buruk. Di mana-mana masjid. Padahal di Mesir itu ya lebih banyak yang tidak kunut daripada kunut, karena di sana ya ada memakai mazhab ya Imam Syafi'i sebagiannya ya, sebagian lain mazhab yang lain, ada memakai mazhab Imam Abu Hanifah ya. Maka itu yang kami dapati ya, di beberapa masjid kalau subuh ya, kok Ustadz tahu ya, karena kadang tidur di rumah kawan yang
subuhnya di sana masjid berdekat-dekatan, ya. Karena rumah di sana itu kan bentuknya apa bahasa kita nih, seperti apartemen, ya. Nah, satu apartemen banyak rumahnya. Jadi hanya beberapa apartemen sudah penuh punya masjid itu. Jadi di mana-mana masjid menjelang pemilu pada waktu itu banyak imam-imam di setiap subuhnya itu ketika kunut menyelipkan doa, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirana, Allahumma hafaz Masr wa ahlaha, ya Allah jagalah Mesir ini dan penduduknya. Dan kemudian setelah itu terpilih Presiden Dr. Mursi. Presiden Dr. Mursi ini satu-satunya dalam sejarah dari sejak Presiden pertama Mesir itu Anwar Sadat, ya, adalah selain dari kalangan sipil, ya. Jadi presiden Mesir itu kebanyakannya adalah dari militer, termasuk yang sekarang yang memimpin. Nah, terpilihlah Dr. Mursi, tapi tidak lama usianya, hanya 1 tahun kepemimpinan, kemudian dikudeta, digulingkan. Dan ini tidak lepas dari pengaruh Barat. Kenapa? Karena beliau berani sekali. Dia mengatakan dari Mesir ini kita akan membebaskan Palestina. Wah, jadi takut Barat itu, takut Eropa, ya. Bagaimana nanti Israel itu terancam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang zalim tentu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sebagaimana pemimpin yang adil juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya al-mustahillu li haramillahi taala. Orang yang menghalalkan, membolehkan sesuatu di tanah-tanah haram, ya, di Makkah, di Madinah, yang di situ ada tanah haram, tanah suci, yang kemudian dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah melakukan penistaan atau hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan di tanah suci haram, di tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga 2 tempat yang suci ini, tanah Makkah dan juga tanah Madinah, yang di sana ada Ka'bah al-Musyarrafah, yang di sana ada kuburan di Madinah, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak semestinya. Dan insyaallah kita juga yakin, ya, 2 tempat ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah tempat nantinya yang jangankan pasukan-pasukan zaman sekarang ini, pasukannya Dajjal yang hebat luar biasa itu juga nanti bahkan tidak mampu menembus, ya, tanah suci Makkah maupun Madinah, tanah haram ini. Kenapa? Ya tentunya nanti akan ada, ya, pasukan-pasukannya Imam Mahdi yang akan menjaga 2 tempat ini. Kapan itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Kiamat ini tidak ada yang tahu. Walaupun sekarang sudah sering disebut tanda-tanda kiamat sudah mulai kelihatan ini dan itu baru tanda-tandanya. Bahkan sejak Nabi diutus sudah dikatakan, ya, beliau Nabi mengatakan saya dan diutus dan kiamat itu kahataini, seperti 2 jari ini, jaraknya sudah dekat. Tetapi sudah berapa tahun? 1400, ya, 14 abad yang lalu masih jauh kiamat tersebut. Yang ditunjukkan sekarang banyak tanda-tanda kecil. Untuk apa? Agar kita semakin sadar, semakin yakin bahwa dunia ini memang benar akan berakhir. Bahkan dikatakan terbelahnya bulan itu termasuk satu di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat, tanda-tanda kecilnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adab kita bagi yang diberi kesempatan nanti umrah, ya, atau mungkin ada jamaah kita yang tahun ini berangkat haji. Di antara adab-adab kita yang ketika berada di tanah haram tersebut, bagaimana menjaga tingkah laku kita, tutur kata kita. Kalau sekarang ini kita umrah pengennya
dekat dengan Masjidil Nabawi, pengen dekat dengan Masjidil Haram. Hanya berjalan saja Ustaz beberapa sampai. Kenapa? Wah, biar bisa dekat, bisa beribadah. Tapi kalau orang-orang dulu, ulama-ulama kita, salafus saleh dulu, justru mereka itu tidak mau tinggal berada di atas tanah haram. Mereka kalau ke sana umrah, mereka minimal keluar dari tanah haram. Kenapa? Mereka takut kalau berada di atas tanah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya kita, ya, dengan salafus saleh terdahulu. Mereka sangat menjaga. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang terlaknat. Di antaranya juga yang melakukan sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku di tanah suci. Wal mustahillu min itrati ma harramallah. Selanjutnya orang yang melakukan tindakan perlakuan yang tidak semestinya kepada siapa? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di negara kita ini sedang heboh mempertanyakan status para habaib kita. Yang di tempat kita para habaib, ya, yang kita ketahui habaib ini adalah para keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba berusaha apa kita ini agar tidak peduli dengan keturunannya Nabi. Nah, maka muncullah isu-isu, kan keturunan itu dari pihak laki-laki, sementara anak Nabi perempuan semuanya, yang ataupun ada yang laki-laki tapi meninggal semua di masa kecil. Nah, kebanyakan keturunan Nabi yang sekarang ini ada dari jalurnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Ini putri Rasulullah, Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, sepupu Rasulullah sendiri, yang kemudian dari situlah ada cucu Rasulullah Hasan dan Husain, dan nanti dari keturunan situlah menyebar, ya, banyak keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetap meyakini bahwa mereka ini adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bagaimana sikap kita? Tentu memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemarin yang dengan lancangnya, dengan mudahnya, ya, ketika masa kasus, ya, Habibana Habib Rizik ini, banyak sekali di sosial media berseliweran kita lihat tulisan-tulisan yang dengan mudah yang mencederai hati dan perasaan Habib Rizik Syihab. Nah, ini berbahaya, nanti kita diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bahkan hadis yang juga kuat dalam derajat kebenaran hadis itu, Nabi mengatakan, saya tinggalkan dua hal kepada kalian ini, kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku. Berpegang teguh kepada dua hal ini. Yang sering kita dengar disampaikan masyayikh guru kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan Al-Quran wa itrati, dan keturunanku. Kenapa? Karena keturunannya Rasulullah kita bisa melihatnya secara langsung, bisa mengetahui bagaimana adab-adab mereka, bagaimana tingkah laku sifat mereka, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Dan tentu mungkin ada saja kita dapati ada yang bergelar Habib tetapi atau mengatakan keturunan Nabi tapi ada sikapnya yang tidak baik. Kalau ada kita jumpai seperti itu, ya kita berlepas dari yang tidak baiknya. Kita ambil apa yang baiknya. Yang penting kita tetap menunjukkan sebagai kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka bagaimana kita menunjukkan sikap kepada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tetap itu yang tidak bisa kita kalah, yang tidak bisa kita ikuti dari para habaib ini, darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Mungkin dari sisi keilmuan ada yang lebih, tetapi namanya garis keturunan, ya tetap pasti darah Rasulullah mengalir dalam dirinya Sayyidah Fatimah, putri beliau, dan putri beliau melahirkan anak-anak yang sampai saat ini ada garis keturunannya. Dan hebatnya mereka para habaib ini hafal, ya, siapa jalur-jalurnya itu, karena memang sudah dididik dari kecil, diajarkan. Sekali duduk ditanya siapa garis silsilahnya, sama kemarin yang mempertanyakan Habib Rizik Syihab itu, ya, ada kemudian beliau
punya silsilahnya, dari siapa garis keturunannya. Kalau kita paling hafalnya berapa? Kakek kita ini paling 2, maksimal 3. Setelah itu tak ingat, tak tahu lagi siapa. Nah, kebiasaan orang-orang Arab ini memang seperti itu. Mereka menulis silsilahnya siapa, garis keturunannya sampai kemana. Ustadz kita ini juga keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jaga. Dan syukur-syukur di tempat kita ada juga para habaib yang mudah-mudahan ada juga kita luangkan waktu untuk hadir duduk di majelis mereka. Kita ada Habib Muhammad bin Haidar Syahab, ya, sekarang sedang membangun pondok pesantren di Kulim atas sana. Kilometer berapa itu? Pokoknya lewat pembatuan sedikit ke atas lagi, SPBU lewat sana sedikit. Dan beliau ada majelis setiap Kamis malam Jumat di Baitul Habib, di tempat beliau di Jalan Padat Karya. Nah, jadi kalau ada waktu luang, Padat Karya ini bisa tembus dari jalan pesantren di ujung apa namanya itu, Parit Indah, ya, jalan pesantren itu. Bisa tembus dari situ, bisa juga dari Bukit Barisan masuk ke Kaposari. Nah, Kaposari nanti ke atas ada nanti temu jalan apa situ, Dalu-Dalu kalau tidak salah. Nanti masuk ada jalan Padat Karya. Ada juga kita Habib Taufik, ya, ada majelisnya juga di Sekuntum itu. Setiap Ahad pagi itu. Beliau ada pondok di situ, Hudallah. Nah, beliau ada juga majelis setiap Ahad pagi dengan Habib Taufik. Nah, dari mereka kita datang belajar, datang berguru juga. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wattariqu lisunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maknanya ya sama sekali tidak peduli dengan syariat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan, ya, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah Ta'ala, lalu ujung hadis ini Nabi mengatakan Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazara rahmah. Allah tidak melihat kepada orang ini di akhirat nanti, di kiamat nanti, dengan pandangan kasih sayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar, tidak termasuk di antara 6 golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah dan para nabi dan rasul, yang doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, yang kita kaji di subuh hari ini. Di antara golongan-golongan ini yang mudah-mudahan kita terlepas, kita terbebas, tidak termasuk di antara orang-orang yang dilaknat, sehingga nantinya insyaallah sama-sama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Ada tanya jawab? Silahkan, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya, kita minta Ustadz Doni menjawab nanti, ya. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal terbaik pula. Allahumma wahid sufufal muslimin. Ya Allah, satukan saf barisan umat Islam ya Allah. Allahumma wahid kalimatana 'alal haqqi wad din. Satukan kata-kata kami dalam kebenaran dan membela agamamu ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin terbaik di antara kami ya Allah. Wa la tuwalli umurana syirarana. Jangan engkau berikan pemimpin yang buruk di antara kami ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bil islami wa bi biladina khairan fawaffiqhu ila kulli khair. Ya Allah, siapapun yang menghendaki kebaikan pada bangsa dan agama kami, mudahkan urusan mereka ya Allah. Wa man arada bil islami wa bi biladina syarran faj'al tadbirahum tadmirahum. Siapa pula yang menginginkan keburukan pada bangsa dan agama kami ya Allah, jadikanlah tipu daya mereka kehancuran bagi mereka sendiri ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma thabbit al-arda tahta aqdamihim. Allahumma ahlik al-kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.